Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 34 ayat 29 sampai ayat 35. Saya akan baca untuk kita. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara kepada Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik kita pada hari ini yaitu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Dan nama minggu Estomihi yang berarti Allah adalah gunung batuku, tempat perlindunganku. Ketika tadi kita bergegas atau berangkat dari rumah kita atau dari manapun kita berada sampai ke rumah Tuhan ini, apa yang kita lakukan? Sikap apa yang kita ambil ketika kita menghampiri bait Allah, ketika kita datang ke rumah Tuhan? Mungkin ada yang biasanya para kaum perempuan ya, biasanya ketika datang ke gereja, dia langsung ambil sikap, dia langsung berdoa, begitu ya, supaya hatinya tenang, supaya segala pergumulannya, bebannya dapat ditenangkan. Tetapi mungkin kebanyakannya, tidak semua, para kaum lelaki ketika sudah sampai di gereja, ini adalah kesempatan yang tepat untuk bertemu dengan temannya atau bestinya. Dia masih di luar ya, ngobrol-ngobrol, berbicara, dan lain sebagainya. Karena apa, biasanya ini perempuan ini ketika sampai ke gereja dia berdoa, pulang dari ibadah baru dia ngobrol-ngobrol ya. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan? Ini yang mau kita pelajari atau kita maknai dari kisah Musa. Musa berjumpa, bertemu dengan Tuhan Allah. Jika di Keluaran 34 ini
Judul perikopnya dikatakan, 2 loh batu yang baru. Berarti ada 2 loh batu yang lama. Kalau kita membaca dalam Keluaran 24, di situ sebenarnya Musa yang dipilih oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan menuju tanah Kanaan. Dan di dalam masa-masa yang sulit, di mana Tuhan memberikan tugas yang berat baginya. Selama 40 tahun ya di padang gurun. Coba kita bayangkan itu. Begitu lama sekali. Dan ketika itu di Keluaran 24, Musa naik ke gunung Sinai. Dia bertemu dengan Tuhan. Dia berbincang dengan Tuhan. Selama 40 hari, 40 malam di atas gunung Sinai, dia bertemu dengan Tuhan Allah. Di situ Tuhan Allah memberikan 2 loh batu. Di mana loh batu yang pertama berisikan tentang hukum Taurat yang pertama sampai ke-4. Dan loh batu yang kedua adalah hukum Taurat yang ke-4 sampai ke-10. Setelah 40 hari, 40 malam, Musa turun dari gunung Sinai. Apa yang terjadi? Dia melihat umat kesayangan Tuhan itu. Dia melihat bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan itu telah berpaling. Mereka tidak sabar. Mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari atas gunung Sinai. Mereka menyembah berhala. Mereka mengumpulkan segala jenis emas mereka. Baik itu anting mereka, kalung mereka, cincin mereka. Segala sesuatu, benda-benda yang terbuat dari emas. Mereka kumpulkan itu. Dan mereka membuat patung yang terbuat dari emas. Musa melihat itu. Lalu Musa marah. Dan memecahkan, merusak 2 loh batu itu. Itulah 2 loh batu yang pertama. Telah rusak, telah hancur. Di Keluaran 24 ayat 12 dan seterusnya. Lalu setelah itu, masuklah kita kepada Keluaran 34 ini. Di mana dikatakan 2 loh batu yang baru. Musa kembali lagi ke atas gunung Sinai. Bertemu dengan Tuhan Allah. Dan bahkan dikatakan berbincang dengan Tuhan Allah. Di sini lagi selama 40 hari 40 malam Tuhan berbincang dengan Musa. Tidak makan dan tidak minum. Luar biasa ya pekerjaan Tuhan ini. Nah setelah itu barulah Musa turun kembali dan menyampaikan pesan Allah ini. Di mana tadi 2 loh batu itu berisikan tentang Taurat Tuhan. 10 Taurat Tuhan. Itulah isi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah bagaimana dengan kita memaknai firman ini pada saat ini? Apa yang mau dikatakan bagi kita? Sehingga kita boleh memaknai firman ini, menyapa kita. Bagaimana sikap kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau dari kisah ini, ketika Musa bertemu berbincang dengan Tuhan, mukanya bagaimana dikatakan? Mukanya bercahaya, bersinar, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Padahal
Saudara-saudari, zaman dulu belum ada skincare ya. Belum ada makeup, belum ada lipstick ya. Belum ada salon untuk mempercantik wajah. Laki-laki juga bisa ke salon, nggak salah. Supaya apa? Glowing ya, bercahaya. Tapi tidak seperti itu. Karena perjumpaan dengan Tuhan, Musa bercahaya wajahnya. Sampai-sampai bangsa Israel yang melihat mukanya, baik itu Harun juga, kakaknya, gak bisa melihat. Karena ada selubung membatasi. Ada dosa antara manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga cahaya itu tadi yang penuh dengan kemuliaan itu tidak dapat dilihat berkenaan dengan manusia. Bagaimana kita? Perjumpaan kita dengan Tuhan. Yang saat ini kita dapat rasakan perjumpaan kita dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang mau dikatakan saudara-saudari? Berjumpa dengan Tuhan Allah dalam Kristus Yesus butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan, pasti banyak godaan ya. Ada tanda kutip sibulis ya, yang menggoda kita. Contoh misalnya cuaca, datang hujan. Ayo ke gereja dek katanya kan. Enggak lah bang, hujan katanya kan. Ada alasannya. Atau ayo ke gereja bang, enggak lah dek, udah terlambat, abang terlambat bangun katanya kan. Dengan begitu banyak alasannya untuk berjumpa dengan Tuhan itu. Ternyata saudara-saudari tidak mudah untuk berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa dengan Tuhan saat ini ya. Melalui doa, melalui pujian, melalui firman Tuhan. Tapi dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Apa yang kita korbankan untuk bertemu dengan Tuhan? Waktumu. Selama dari hari Senin kau bekerja, Senin kau kuliah, atau ada yang sekolah. Mungkin dari pagi subuh hari sampai malam baru sampai di rumah atau di kos-kosan. Waktumu habis. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kau merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Tibalah gilirannya Minggu. Hari yang dinanti-nantikan untuk bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Butuh pengorbanan. Karena akan banyak tantangan. Ada yang ngajak, ayo kita ke kafe katanya ya. Ada yang ngajak, oh sekarang musim puasa. Apa itu istilahnya? Ngabuburit ya katanya ya. Hari Minggu pun dia diajak temannya, dia mau. Atau ayo kita tamasya. Atau ayo kita ke mall, rekreasi dan lain sebagainya. Nah di sini mau dikatakan, di mana perjuanganmu dengan berbagai macam godaan tantangan itu. Dan juga dengan berbagai macam alasanmu, kau boleh dimenangkan. Sehingga apa? Cahaya kemuliaan Tuhan terpancar dari wajahmu. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, sukacita apa yang kita rasakan? Ini luar biasanya. Perbincangan, pertemuan dengan Tuhan. Mengubah yang kedua. Mengubah sikapmu. Sekarang ibu bapak saudara-saudari anak muda. Sekarang boleh kau kepalkan tanganmu dan buat di dadamu. Ayo. Inang serak-serak kayak gini pun masih bisa ya. Katakan, aku mau berubah. Ayo, suaranya enggak ada. Ayo katakan, susah ya. Katakan, aku mau berubah. Iya belum semua ya.
Ayo katakan, aku mau berubah. Sulit memang ya, sulit. Tapi ini yang mau dikatakan perjuangan kita, pengorbanan kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, sama dengan Musa 40 hari, 40 malam dia nggak makan ibu bapak. Dia nggak minum, bayangkan. Coba nanti ini kita nggak makan pulang dari sini. Gimana kita? Haus lainang, lapar lainang, marah-marah. Gak ada lagi senyum. Jadi wajah yang bercahaya itu gak mencerminkan lagi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Ya karena sudah dipenuhi, ditutupi, diselubungi oleh dosa. Oleh pikiran-pikiran yang menguasai kita untuk berbuat yang tidak baik. Makanya dikatakan firman Tuhan, nyatakanlah cahaya kemuliaan Tuhan. Pertama-tama kita diajak untuk merubah diri kita. Merubah sikap kita. Dari yang tidak baik, yang kurang baik menjadi baik dan bahkan lebih baik. Tunjukkanlah cahaya Tuhan itu dalam setiap perkataanmu. Yang menyejukkan, yang menyenangkan. Ketika kita nanti pulang, tunjukkanlah aura-aura senyum di dalam dirimu, mulai dari hatimu. Jangan nanti wajah kita aja yang cantik, yang ganteng-ganteng, tapi hati kita ditutupi oleh dosa. Banyak cerita dalam Alkitab ini, bukan hanya Musa saja bertemu, berbincang dengan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan dalam dirinya. Epistel tadi kalau kita simak, Paulus juga. Kita tahu siapa Paulus. Sebelum Paulus namanya Saulus. Dia bertobat menjadi apostel, hamba Tuhan. Dia menjadi Paulus. Sebelumnya dia adalah orang yang sangat benci sekali dengan pengikut Kristus. Sebelumnya dia adalah orang yang membunuh, yang mencari, mengincar para pengikut-pengikut Kristus. Tapi karena berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami proses matanya buta. Dia bertemu dengan Tuhan, lalu dia menjadi hamba Tuhan. Dia boleh lagi melihat, dia menjadi pengikut Kristus, pewarta. Siapa lagi dalam perjanjian baru kita tahu ya? Siapa itu namanya yang pendek-pendek itu? Yang naik ke atas pohon ingin bertemu dengan Tuhan. Zakeus kan. Siapa gak kenal Zakeus? Kepala pemungut cukai. Kalau zaman sekarang itu pegawai kepala pajak lah ya. Yang banyak ininya ya. Yang disegani lah. Tapi apa ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Sampai dia berjuang berkorban naik ke pohon. Dia ingin melihat Tuhan itu seperti apa. Dari pemungut cukai. Yang mengambil yang bukan miliknya. Merampas hak milik orang lain. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Dia berubah ya. Dan bahkan Yesus bilang, turun kau. Aku mau makan di rumahmu. Luar biasa ya. Lalu tiba-tiba dia menjadi apa? Jadi dermawan dia. Setengah hartanya diberikan kepada orang yang tidak mampu. Dan kepada orang dikembalikan kepada orang-orang yang dia rampas itu uangnya ya. Bukan hanya itu saja. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Kita ingat ya. Di sumur Yakub itu. Ini perempuan Samaria ini suaminya 5. Bayangkan 5. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kau tahu Tuhan isi hatiku, katanya. Lalu dia berubah. Dia mengikut Tuhan. Banyak cerita lagi yang lain. Di mana Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sakit, yang kerasukan setan, yang pendarahan, semua Tuhan sembuhkan. Bagaimana dengan kita?
Masing-masing kita memiliki pergumulan ini ya. Ada yang menunggu jodohnya, ada yang menunggu dipanggil interview, ada yang menunggu supaya lulus kuliah, ya banyak. Ada yang mengharapkan supaya pekerjaannya baik, ada yang mengharapkan di dalam rumah tangganya penuh kedamaian. Ada yang mengharapkan anak-anaknya baik, ada yang mengharapkan bapaknya baik, ada yang mengharapkan mamanya baik. Semua kita inginkan itu. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan. Oleh karena itu, apa yang mau diminta bagi kita? Mari kita mulai dari dalam diri kita. Ketika kita sudah sampai di gereja, berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan dalam dirimu. Ketika saya bergereja ke gereja yang lain, saya melihat, ya saya kan pendeta, pengen juga dikhotbahi kan gitu ya. Gak hanya mengkhotbahi aja, pengen juga menjadi jemaat seperti kalian ini. Mendengar, menyimak, memahami. Nah saya pergi ke gereja itu, saya melihat anak-anak mudanya itu memegang handphone, oke. Dia bawa handphone, oke. Dan di sampingnya ada mamanya, di sampingnya ada papanya. Ataupun di sampingnya ada orang yang gak dia kenal. Tapi ketika beribadah, itu handphone diletakkan aja, gak dilihat. Paling kalau mau persembahan ya, seperlunya aja dia pakai keris. Atau dia melayani ya, khusus melayani dia mungkin buat lagu-lagunya di situ dia pakai itu sesuai dengan fungsinya. Tapi kebanyakan anak muda yang diam duduk tenang itu, yang tidak ada pelayanannya lah ya, yang tidak ada tugasnya, mereka dapat mengendalikan dirinya untuk tidak berbicara kepada mamanya, untuk tidak berbicara kepada papanya, untuk tidak mengganggu temannya. Katanya kan, untuk tidak mencubit temannya atau menendang kaki temannya. Kenapa bisa seperti itu? Berarti itu dimulai dari dia dini, hasil didikan dari orang tuanya atau dari sekolah minggu. Saya berpikir, apakah bisa di gereja HKBP nanti seperti ini ya? Ketika beribadah selama 1,5 jam, ada perubahan sejenak. Pengorbanan itu loh. Pengorbanan waktumu untuk Tuhan berikan dulu. Kecuali kalau dia menggunakan handphone itu memang untuk pelayanan ya boleh. Karena itu kan alatnya ya. Seperti multimedia kan dia harus kerjanya kan seperti itu ya. Tapi yang duduk tenang manis ini bisa nggak kendalikan dirimu? Berjumpa dengan Tuhan. Harus memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. 1,5 jam waktuku untukmu Tuhan. Berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman-Mu, menyerahkan, menyampaikan segala keluh kesahku. Bisa enggak kita seperti itu? Mulai ada perubahan. Sebab apa? Karena perjumpaan dengan Tuhan harus diwujud nyatakan dengan sikap dan perbuatan kita yang taat. Karena Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Jangan takut karena ada CCTV di mana-mana kita jadi takut diam, enggak. Tapi mulai dari diri kita. Bagaimana ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita lebih baik. Pulang nanti ke rumah, enggak marah-marah lagi sama mama papanya. Udah dia yang telat pulang, dia pula yang marah ya. Atau makan di restoran bersama keluarga. Lama datang makanannya. Aku tadi sudah berjumpa dengan Tuhan. Berarti aku harus berlaku sikap yang baik. Menahan emosi, sabar. Jangan seperti bangsa Israel tidak sabar. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tetap penghukuman akan berlaku bagi mereka. Nah yang terakhir. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan, ada cahaya kemuliaan dari Tuhan. Kita dirubah menjadi pribadi yang lebih baik,
Kita mengaku segala dosa-dosa kita. Lalu dikatakan di sini, ada tanggung jawab. Sebagaimana Musa telah diberikan Tuhan 2 loh batu, 10 hukum Taurat, di mana dia harus menyebarkan ini dan memberitakan ini. Dan bagaimana dengan kita yang sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan, bagaimana tanggung jawab kita? Selubung dosa itu supaya cahaya kemuliaan Tuhan itu terpancar dari wajah kita. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kami. Selubung dosa itu harus kita buang. Tanggung jawab kita, buang itu. Apa itu? Kesombongan. Itu ya. Anak muda, jangan dulu sombong ketika kamu punya sesuatu. Jangan dulu sombong ketika kamu punya talenta. Jangan dulu sombong ketika pekerjaanmu baik, bagus. Jangan dulu sombong ketika kamu jenius. Jangan dulu sombong. Jangan dulu sombong ketika Tuhan memberikan berkat karunia kepadamu. Tapi bagikanlah itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ketika kau punya talenta, layani Tuhan. Persembahkan suaramu yang indah untuk Tuhan. Persembahkan pengetahuanmu itu untuk melayani. Tanggung jawabmu sebagai generasi muda. Wujudkan itu sehingga cahaya kemuliaan Tuhan akan terpancar. Di warta itu kan sudah dikatakan ya. Bagi saudara-saudari yang memiliki talenta, alat musik, tiup, entah apalah itu semua dibilang ya. Jangan malu. Ada orang yang bertalenta bisa menyanyi, dia malu, minder. Ada orang yang bisa bermain musik, dia malu, dia minder. Gak tahu itu kenapa ya. Tapi di sini mau dikatakan, ketika kita mau mewujud nyatakan cahaya kemuliaan Tuhan, jangan sombong, jangan malu, jangan minder, tapi menjadi tanggung jawab kita untuk mewartakan itu melalui apa yang kita miliki, melalui apa yang kita punya. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberkati setiap usaha-usaha kita, setiap pekerjaan baik kita, setiap keinginan rasa rindu kita kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan sesuka hati Tuhan melalui siapa. Roh Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan seseorang menolong kita dalam setiap perkara-perkara kita. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan yang indah ini berjumpa dengan Tuhan. Wujudkanlah melalui sikapmu. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada pengampunan. Amin. Kita berdoa.